Di sini kelihatannya jalanan agak curam ya. Apakah ini bisa kita menuju ke situs budaya yang ada di sana? Kelihatannya batu kursi yang cukup megah di bawah itu ya, dan cukup besar. Entah sebab apa ya, banyak batu-batu kursi ya, memang semacam jejak-jejak pertapaan pada masa kuno. Kita sangat penasaran sebenarnya menuju ke sana. Cuman memang jalannya ini menuruni tebing yang curam. Tas ini akan bisa terlihat di situ ada gerbang ya, buah batu besar yang menyerupai gerbang arwah ya. Kemudian ada semacam bupung dan berundak-undak yang tersusun dari batu alam ini, batu alam. Nah ini, di situ memang ada semacam gerbang arwah. Nah ini, nah ini. Rahayu. Saat ini coba kita menelusuri ya jejak-jejak leluhur kita, jejak-jejak leluhur Nusantara yang ribuan tahun silam ya, dalam kemudian mengarungi dan bagaimana kemudian melestarikan, bagaimana agar kita terus kemudian bisa lestari gitu ya, jejak-jejak peradaban megalitik terutama masa prasejarah. Nah ini di pedalaman hutan ya, di lereng Gunung Welirang ini. Nah ini banyak bunga-bungaan dan tanaman-tanaman indah ini. Ini tanaman apa ya, kok bagus ini ya? Tanaman apa ya, kok bagus banyak di sini nih? Kayaknya tanaman hias ini, atau mungkin apa namanya, mengandung khasiat obat, kita juga tidak tahu ya. Lah di sini batu-batunya cukup unik ya, menyerupai sisik-sisik naga gitulah. Ternyata di sini gitu ya, ada semacam ceruk atau gua diduga mungkin pertapaan ya. Coba kita hormati dulu ya. Nuwun sewu Mbah. Rahayu. Jadi di sini disediakan karpet, juga jejak perdupaan. Nah ini kelihatannya tempat untuk bertapa ini. Kemungkinan ini diwariskan dari leluhur-leluhur kita untuk kemudian mencari inspirasi ya, semacam Gua Hiro gitu ya, Gua Hiro yang ada di Mekah gitu ya, dimana kemudian masa kemudian sekitar umur 30-an gitu ya, itu Nabi Muhammad sering juga melakukan pertapaan di gua-gua, kemudian dapat wahyu ya pada umur 40 tahun ini. Coba kemudian gua tinggalan leluhur ini, Sirul Fatihah. Iya, memang ini batu ya, batu yang cukup besar sekali, dan di bawahnya ada sebuah ceruk untuk melakukan pertapaan atau meditasi atau mencari semacam inspirasi atau menenangkan ya, menjauhkan dari segala kemudian apa namanya gemerlapnya duniawi, kemudian fokus kemudian mencari sebuah inspirasi atau pencerahan ya. Nah di sini luar biasa sekali memang, dicengkram akar pohon raksasa, kelihatannya pohon bunut ini. Pohon bunut akar-akarnya menjuntai ini. Lah ini, kalau memang ada ceruk pertapaan kuno atau peninggalan manusia purba atau leluhur Nusantara ya, pada masa sebelum pengaruh peradaban Hindu-Buddha gitu ya, yaitu agama Kabuyutan gitu ya, tentu jejak-jejak megalitik di sekitarnya juga kita harus mencari ya, jejak-jejak megalitik sekitarnya. Nah ini coba kita cari dan kita telisik ya di sekitar bukit-bukit ini, terutama ini ya pohon raksasa. Nah lokasi ini memang di belakang dari situs budaya Sunan Pangkat ya, yang juga mengandung jejak-jejak kepurbakalaan yang sangat penting berupa balok-balok batu candi yang cukup banyak sekali ya. Diduga memang jejak punden berundak-undak atau altar pemujaan pada masa peradaban kerajaan-kerajaan kuno. Batu-batunya memang sangat unik ya, jejak vulkanologi ya, terutama ini lenggok-lenggok ya, berlapis-lapis. Kemungkinan ini semacam jejak memang magma beku gitu, magma beku. Nah ini juga sangat menarik ini. Batunya ini juga sangat besar sekali. Nah di situ ada sebuah batu yang menyerupai apa ya? Yang menyerupai kepala naga. Apa itu ya? Kayak ular itu ya. Nah itu. Nah di sini memang jalanan memang nggak ada ya, cuman di sini ya. Ini nah ini ular seperti menyerupai kepala ular naga. Cuman di sini ada jaringnya mungkin untuk menjaring hewan ya.
Karena coba kita mencari jejak-jejak peradaban, karena di sana itu semacam ada, coba kita telusuri apa kita. Nah, sebenarnya di situ jejak ada jalan sebenarnya. Berobos di situ jejak batu itu ya. Coba kita berobos ya. Ini coba kita telusuri, karena bagaimanapun juga kita akan mengeksplorasi jejak-jejak peninggalan peradaban masa lalu ya, terutama masa prasejarah ya, peradaban megalitik atau kemudian agama-agama semacam agama kabuyutan ya. Nah ini kita ya, ini di bawah di tebing curam ini yang juga ini. Nah ini rahayu. Ini batu jejak vulkanik ya, menyerupai kepala naga ya. Ini batu naga. Di bawah batu naga ini kelihatannya ada jejak-jejak batu yang cukup ya. Jejak-jejak batu yang cukup Nah, di sini kelihatannya jalanan agak curam ya. Apakah ini bisa kita menuju ke situs budaya yang ada di sana? Kelihatannya batu kursi yang cukup megah di bawah itu ya, dan cukup besar. Entah sebab apa ya, banyak batu-batu kursi ya, memang semacam jejak-jejak pertapaan pada masa kuno. Kita sangat penasaran sebenarnya menuju ke sana. Cuman memang jalannya ini menuruni tebing yang curam. Apakah tidak ada jalur lain ya menuju lokasi sana ya? Nah ini kelihatannya jalannya cuma ini, jejak apa ini? Mungkin jalannya masa manusia ini ya ke bawah sana ya, atau bukan ya? Nah ini jalannya menurun menurun lereng ya, menuruni lereng ya. Apakah bisa ya? Tapi ada beberapa batu yang sebenarnya agak dekat, cuman karena jalannya cukup ekstrim jadi agak jauh. Nah, cuman kelihatannya kalau lewat di bebatuan dan kayu-kayu akar-akar pohon, kelihatannya kita nanti akan sampai juga. Kelihatannya di sini. Coba nanti jika kita memang jalanan tidak memenuhi syarat, kita juga akan kembali ya. Nah ini semacam batu yang dicengkram akar ya. Ini ada batu yang dicengkram akar. Ini memang penuh dengan sampah. Cuman kita akan penasaran dengan batu kursi yang ada di bawah yang sangat besar itu ya. Nah, karena memang bentuk dan ukurannya itu sangat mirip dan sangat persis dengan batu kursi arwah yang ada di Trawas. Tapi ternyata di Pacet ini ya, di dekat dari situs budaya Sungai Pangkat, ternyata juga ada dan hampir sama persis. Nah di situ juga ada semacam jejak punden berundak-undak, cuma memang banyak sampah. Coba kita teliti ya, karena memang kita sangat penasaran sekali dengan situs itu. Di sini kita coba lereng menuruni bukit ya, bukit yang hati-hati takut hati-hati terpreset ya, hati-hati terpreset karena ini dedaunan lah di sini. Nah kita akan melihat ya, kita sudah terlihat ya batu kursi yang sangat besar itu ya, hampir menyerupai kursi dan kok sama persis ya dengan yang ada di Trawas. Serta ternyata ada jalan. Ternyata di sini ada jalan setapak yang diduga ini jalan kuno karena terbangun dari struktur. Nah ini jadi kita menemukan jalan semacam punden berundak-undak. Nah ini coba kita sampai kepada situs ini dulu. Nah situs batu kursi yang sangat besar dan lebar ini ya. Nah ini luar biasa sekali. Kita juga menemukan batu kursi yang sangat besar dan sangat lebar ini ya. Rahayu. Mbak, permisi Mbak. Jadi kita uri-uri budaya, coba melihat jejak pertapaan masa-masa kuno ya. Dan ini jejak dipahat ini ya, pinggirnya ini dipahat, dibuat cekungan ya. Nah ini Mbak, luar biasa ya, batu yang sangat besar ini ya. Bentuk-bentuk peradaban megalitik, sebuah batu kursi yang menghadap ke barat ya. Luar biasa sekali ya. Nah semoga hal-hal seperti ini tetap lestari. Dan yang paling menarik adalah memang ada jalan batu. Diduga ini jalan kuno ini ya. Nah ini menarik, semacam punden berundak-undak. Jadi batunya ini kita akan terlihat jelas ini. Lah itu seperti tangga dengan batu alam. Nah ini tangga ini batu alam. Nah tangga ini batu alam. Nah ini terus menurun sampai sana. Nggak tahu kemana ini ya. Tapi memang kiri kanan inilah. Nah ini jelas ini sampai sana, sampai bawah. Kelihatannya ini memang dibuat ya struktur batu alam ini ya. Semoga kemudian hal-hal seperti ini tetap lestari ya. Karena memang
di sini ternyata memang ada peradaban masa lalu yang tertutup semak belukar. Lah ini ada jalan yang dibuat oleh leluhur kita, itu semacam jalan berundak-undak sampai sana ini ya. Luar biasa sekali ya, di sini memang semacam ada peradaban kuno. Lah ini ternyata terus ini memanjang, ternyata ada tangga batu ya, batu alam, dan semacam di kiri kanan juga ada semacam gapura dari batu alam. Lah ini jelas sekali, ini mungkin bisa dilihat bahwasanya di sini ada semacam tangga batu alam. Lah ini, tangga batu alam ya, jalur kuno, jalur perziarah kuno. Nah, diduga memang, ini. Jadi ke arah sana, jadi ke atas ini akan bisa terlihat di situ ada gerbang ya, 2 buah batu besar yang menyerupai gerbang arwah ya. Kemudian ada semacam punden berundak-undak yang tersusun dari batu alam ini, batu alam. Nah ini punden berundak-undak sampai sana, sampai kemudian 2 buah gerbang arwah yang sangat mistis ya. Nah ini jejak-jejak peradaban kuno. Coba ini kita lihat menaiki tangga gerbang arwah ini ya. Cuman memang terbengkalai dan ditutupi semak belukar serta kemudian banyak sampah terutama ya. Nah ini karena para peziarah. Lah ini memang tangga batu alam ini, dan di situ memang ada semacam gerbang arwah. Nah ini jadi coba kita, karena capek ya, duduk di sini dulu. Aduh. Nah, disinilah kita akan terlihat panorama bagaimana kemudian penemuan punden berundak-undak serta kemudian gerbang di sini ya, gerbang gaib di sini ya. Kemudian masuk menuju kemudian situs kuno ya. Diduga memang sebelum adanya makam Sunan Pangkep itu memang sudah ada semacam jejak kabuyutan, kemudian dilanjutkan jejak punden berundak dan altar-altar pemujaan pada masa kerajaan-kerajaan kuno Hindu-Buddha, kemudian dilanjutkan pada masa situs-situs Islam ya. Artinya lokasi ini sebuah situs keramat yang berkesinambungan dan terus dimanfaatkan untuk ziarah yang sangat lampau, mulai dari prasejarah megalitik 1,5 ribu tahun silam sebelum Masehi gitu ya, sampai awal-awal Masehi, terus kemudian masa kerajaan-kerajaan kuno, masa Islam, dan sampai saat ini masih digunakan untuk ziarah. Semoga kemudian tetap lestari. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.